Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir di acara Kail hari ini. Puji syukur atas karunia Allah yang mengizinkan kita semua untuk hadir pada acara sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Baik. 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 Perkenalkan, nama aku Siti Yoriata Zahra Jagaraga yang boleh kalian panggil Yori dari kelas 10 Sains yang hari ini akan menjadi moderator Kail pada episode ketiga. Gimana nih guys? Sore-sore kalian masih semangat nggak? Masih. Lumayan. Hari ini kan bagi rapot. Gimana nih keadaan kalian? Nilainya gimana guys? Mantap. Hopeless. Senang nggak sama hasilnya teman-teman? Lumayan. Lumayan, Yor. Aduh, kok lemes-lemes banget sih semuanya? Katanya semangat. Guys, kalian capek ya? Ya udah deh, kalau gitu aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih hari ini pematerinya siapa? Siapa tuh? Aku tahu. Siapa tuh? Kasih tahu dong. Kirani. Mana Kirani? Yeay, betul banget. Hari ini pemateri kita di episode Kayu yang ketiga adalah Kirani. Kirani dari kelas mana nih? Ada yang tahu nggak guys? Mana ya? Dari kelas mana ya? 10 SC, Kak. Kok Kak? Kita seumuran ya? Jangan gitu dong. Iya, tapi bener banget Kirani dari kelas 10 Sains. Nah, aku punya pertanyaan satu kali lagi. Kalau ada yang tahu nggak nih materi yang akan dibawakan oleh Kirani? Judulnya deh, atau tentang temanya mungkin? Gak tahu apa tuh, Yor. Aduh, nggak tahu. Saya nggak tahu sih. Nggak tahu nih beneran. Apa tuh? Judul kal- Judul materi kali ini, Kirani akan membawakan materi yang judulnya Kehidupan Bintang-Bintang. Kalian udah siap belum buat ngedengerin materinya? Siap. Siap. Ya, Kak. Ya udah deh, nggak usah pakai lama-lama, takutnya kailnya terlalu lama selesainya. Jadi kita mulai aja kail episode 3. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kirani yang akan membawakan materi kehidupan bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, terima kasih yang udah ikut ke KL episode ketiga ini, sekaligus episode terakhir dari acara kita. Saya akan membawakan materi saya yaitu berjudul Kehidupan Bintang-Bintang. Jadi langsung saya mulai aja. Ya, kita akan langsung masuk ke materinya, yaitu kehidupan bintang-bintang. Kita akan mempelajari cara kerja bintang dari awal dan akhir bintang itu bisa lahir karena apa sih? Dan
nanti bintang itu bakal jadi apa di akhir. Untuk daftar isinya yang kita akan bahas adalah pertama sumber dari materi saya sendiri, yaitu adalah Carl Sagan dari bukunya yaitu Cosmos. Jadi saya akan membahas sedikit Carl Sagan itu siapa, dan untuk yang kedua kita akan mempelajari pengertian dan cara kerja bintang. Itu apa sih bintang itu? Terus kok bisa sih bercahaya? Kok bisa bisa panas? Terus bintang itu ya pokoknya gitu. Baru kita akan masuk ke kelahiran dan fase-fase bintang, yaitu kita akan mempelajari bintang itu lahirnya karena apa, dan di fase bintang dari lahir sampai bintang itu bisa mati, kita akan belajar itu, dan akhir dari bintang kita akan mempelajari bintang itu akan berakhir jadi apa. Kayak kalian pasti pernah mendengar black hole, lalu bintang neutron, bintang kerdil putih. Nah, itu kita akan mempelajari mereka itu apanya bintang. Pertama-tama itu, siapa itu Carl Sagan? Carl Sagan adalah astronomis, ilmuwan, dan penulis terkenal yang banyak berkontribusi dalam ilmu dan teknologi luar angkasa. Carl Sagan juga menulis banyak buku-buku populer seperti Cosmos yang jadi sumber utama dari materi kita, lalu Pale Blue Dot yang jadi membahas banyak sekali tentang wahana antariksa atau pesawat yang diluncurkan ke luar angkasa, dan The Demon Haunted World itu juga bukunya. Nah, Carl Sagan ini astronomis, dia juga berjasa dalam pembuatan Voyager 2, yaitu wahana antariksa yang dikirim dari bumi untuk menjelajahi pasal surya dan luar angkasa lepas. Jadi dia nggak akan balik ke bumi lagi, dia akan berjelajah. Nah, gimana sih dia itu berjasanya? Nah, kalian bayangin, itu antariksa kan nggak akan, wahana itu kan nggak akan balik ke bumi ya. Nah, siap tahu di luar sana itu ada makhluk cerdas seperti kita manusia yang nemuin. Nah, si makhluk cerdas itu kan pasti penasaran, siapa sih yang membuat wahana itu? Nah, kalau Sagan ini punya ide untuk membuat sebuah golden disk atau sebuah piringan emas yang berisi data-data tentang manusia. Di dalam data itu ada tentang bahasa manusia, terus ada lagu-lagu manusia, ada budaya yang dimiliki manusia. Semua itu dia masukin agar kelak makhluk luar bumi ini saat mendapatkan si wahana Voyager 2 itu akan meneliti apa itu golden disk, dan dia akan mengenali manusia. Lalu langsung masuk ke pengertian aja. Pengertian bintang. Bintang. Ada bola gas hidrogen dan helium yang besar dan bercahaya karena suhu tinggi. Suhu yang tinggi menyebabkan terjadinya reaksi fusi nuklir yang menyebabkan bintang menyala. Jadi bintang itu kan kayak menyala, ya kayak terbakar. Sebenarnya bintang itu terbakarnya bukan seperti terbakar yang ada di bumi kayak api unggun atau kompor. Bintang itu terbakarnya karena fusi nuklir. Kenapa nggak kayak di bumi? Karena di bumi kan terbakarnya karena ada oksigen ya. Proses terbakar itu ada oksigen. Tapi di luar angkasa kan nggak ada oksigen. Nah, karena nggak ada oksigen itu, bintang tidak akan terbakar seperti yang bumi. Jadi bintang akan menyatukan gas hidrogen dan helium yang itu adalah proses fusi nuklir. Dan fusi nuklir itu menyebabkan adanya cahaya dan suhu yang tinggi. Nah, suhu permukaan matahari kita ini ada 6.000 derajat Celcius. Nah, intinya bumi ini diperkirakan udah sampai 40 juta Celcius saking panasnya. Nah, fusi termonuklir. Fusi termonuklir dari tadi kan dibahas ya. Reaksi dua inti atom bergabung menjadi sebuah atom yang lebih kompleks akibat suhu tinggi. Fusi nuklir dapat terjadi juga dalam atom hidrogen. Nah, kalau nggak ngerti, coba kayak kalian bayangin. Si atom si plus, proton, anggap aja ini Yori dan ini Torik. Yori ini ngebawa bola.
satu, si Torik bawa 2 bola. Mereka lari-larian. Saking cepatnya, mereka itu bertabrakan. Si Yori nempel ke Torik. Nah, tapi bolanya si Yori ini kelempar. Dia akan jadi neutron sendirian. Terus si Yori nyatu sama Torik. Dia akan bawa, sang Torik ngebawa 2 bola. Nah, itu adalah fusi termonuklir. Jadi, 2 atom yang cepat itu bersatu karena saking cepatnya. Kelahiran bintang. Kelahiran bintang ya, kan kita udah belajar tentang fusi nuklir ya. 2 hal yang menyebabkan bintang lahir itu dari keruntuhan gravitasi, gas dalam nebula, dan nyatu. Nah, maksudnya keruntuhan gravitasi itu apa sih? Nih, kalian bayangin. Kalian ada kain, terus kalian naruh bola-bola di atas kain itu sama rata. Tapi ada satu bola yang sangat berat sampai dia ngebuat si kain itu melengkung ke dalam. Nah, karena kain itu melengkung, otomatis bola yang di sekitarnya itu akan masuk ke dalam lengkungan itu. Nah, itu adalah keruntuhan gravitasi, yaitu gravitasi yang sangat kuat sampai menarik bola-bola di sekitarnya. Keruntuhan gravitasi akan menyebabkan gas dalam nebula itu menyatu. Nebula itu apa? Nebula itu adalah kumpulan gas-gas yang ada di luar angkasa. Nah, gas itu sangat panas. Nah, karena ada gravitasi, mereka menjadi menyatu. Nah, keruntuhan gravitasi itu juga yang menciptakan planet, terus matahari, dan komet, dan benda-benda di angkasa lain, tahapan bintang. Dan kita udah tahu nebula itu apa ya? Nebula itu adalah gas yang ada di alam semesta. Di gas-gas ini, si nebula ini kan mengalami keruntuhan gravitasi. Gravitasi itu akan menyatu, sampai menjadi protobintang. Protobintang itu adalah ketika gas dalam nebula sudah banyak menyatu dan menjadi sangat besar. Nah, karena besar ini kan masih panas ya. Nah, karena sangat panas, si protobintang ini semakin besar dan panas menjadi bintang. Lalu kalau lama-lama bintang ini akan membesar menjadi raksasa merah, lalu menjadi nebula planetari, yaitu ketika si raksasa ini sudah kehabisan tenaga, lalu mengeluarkan gas-gas yang ada di bumi. Lalu si nebula planetari ini akan mengeluarkan gas yang menjadi nebula kembali, lalu intinya dia itu akan menjadi katai putih. Nah, kalau masih nggak ngerti, coba kita bayangin ada seorang chef. Anggap aja chef itu adalah Haura. Haura itu suka memasak. Dia memiliki dapur. Lalu dia pun mulai memasak. Dan dapurnya itu adalah bintang. Bintangnya itu di intinya. Di dalam inti bintang, dia memasak. Dia mengambil bahan, yaitu hidrogen, sampai dia memasak banyak. Sampai dapurnya membesar dan memiliki olahan yang banyak menjadi bintang. Karena dia kehabisan bahan si hidrogen, dia pun melebarkan dapurnya. Melebarnya itu biar dia bisa mengambil hidrogen dari luar. Si Haura memasak sampai dia kehabisan tenaga untuk memasak, dan dia pun memutuskan untuk membagikan olahannya itu keluar. Jadi nebula planetari itu ibarat olahannya si Haura itu dia bagiin keluar, dan masakannya itu dia jadiin nebula. Lalu dapurnya Haura kan sampai tersisa dapurnya Haura pun dapurnya menjadi katai putih, yaitu dapurnya Haura yang udah kosong dan tersisa bahan-bahan lain. Ini tadi ukuran bintangnya yang kecil ya, sekarang ada bintang ukuran masif. Nah, ini sebenarnya tidak jauh beda, tapi ada perbedaan di bagian raksasa super besar sampai ke black hole. Nah, pertama-tama kan sama aja kayak nebula, terus ke protobintang, ke bintang. Tapi karena di bagian ini, karena dia sangat besar,
dia pun si bintang masif ini akan membesar, lalu dia selain memasak hidrogen, dia akan memasak helium yang dia hasilkan. Helium yang dia masak itu jadi dia masak jadi seperti dia udah masak habis, terus dia masak lagi bahan yang dia habis masak sampai dia udah sampai masak, tiba-tiba dapurnya konslet, lalu terjadi supernova. Apa itu supernova? Supernova itu ketika dapurnya meledak atau si dapurnya Hauri ini meledak luar. Ya. Nah, bahan-bahan yang dia masak itu jadi pental keluar semuanya. Nah, karena meledak, si Haura ini sisa si kompornya aja, yaitu bintang neutron atau black hole. Nah, jadi supernova ini menghasilkan antara black hole atau bintang neutron. Terus bahan olahannya sendiri yang kepental itu jadi nebula lagi. Nah, itu udah sampai akhirnya. Jadi bintang itu berakhir jadi katai putih atau bintang neutron atau black hole. Masing-masing itu memiliki berbeda tergantung dari massa yang dimilikinya. Jadi kok bisa jadi katai putih, kok bisa jadi bintang neutron, kok bisa black hole, karena itu dibedakan dari massa yang dimiliki si matahari itu sendiri. Si black hole itu bisa menyedot dan membelokkan cahaya. Kan cahaya itu sangat kencang ya. Nah, si black hole ini mampu membuat si cahaya yang kencang itu masuk ke dalam dia. Jadi belok. Nah, itu juga sudah akhir dari saya baru saja. Akhir dari materi saya apa ada pertanyaan? Bentar. Wah, keren banget nih Kirani. Makasih ya atas materinya hari ini. Saya baru sadar nih, slide-nya nggak keganti ya. Aku mau sekarang karena Kirani udah selesai membacakan materinya, aku mau sekarang sesi tanya jawab udah dibuka ya. Kalau yang ada yang mau bertanya nggak, dipersilakan jika ingin bertanya. Kirani aku boleh nanya nggak? Boleh banget. Bedanya bintang neutron sama white dwarf itu apa perbedaannya? Bisa dijelaskan white dwarf itu maksudnya apa? Bintang katai putih. Bentar. Jadi Jason bertanya apa itu perbedaan katai putih dan bintang neutron. Kan sama-sama putih terus bintang ya, dihasilkan dari bintang. Nah, perbedaan dari katai putih dan si black hole itu adalah si black hole bintang neutron itu katai putih itu dihasilin sama bintang yang masanya lebih kecil kayak matahari kita, mungkin suatu saat nanti saat berakhir akan menjadi katai putih. Sedangkan bintang neutron itu dihasilkan oleh bintang yang lebih besar, puluhan kali besar dari matahari kita. Nah, si bintang neutron ini sangat panas dan lebih besar saking beratnya itu sampai bisa seberat Gunung Everest. Nah, itu bintang neutron. Sedangkan katai putih, walaupun sama-sama berat, tapi dia tidak seberat si bintang neutron. Dan tidak sepanas bintang neutron. Sudah. Oke, makasih Kiar. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Saya deh, boleh deh. Saya mau nanya.
Eh, Pertama ya, sebelum saya nanya, saya agak kaget nih, Kirani. Yang kamu bawa tuh Carl Sagan. Itu saya pernah dengar ya, tokoh namanya Carl Sagan itu. Cuma saya belum pernah baca bukunya. Itu kan kalau nggak salah, Carl Sagan, apa ya, buku yang kamu baca tuh kan penerbitnya Kompas ya. Ya, Kompas Gramedia. Itu banyak buku-buku sains terutama yang diterbitkan sama penerbit KPG namanya, Kompas Gramedia. Jadi kalau teman-teman di sini yang suka sama sains, mau cari buku berbahasa Indonesia yang cukup bagus, itu salah satunya adalah terbitan Kompas Gramedia atau KPG. Salah satunya tuh ada Carl Sagan. Kalau yang suka biologi itu ada Richard Dawkins. Ya, Richard Dawkins itu punya buku yang diterjemahin namanya Selfish Gene. Ya, gen selfish itu apa? Egois. Apa ya? Selfish itu. Egois ya, betul ya? Iya, betul, egois. Ya, gen egois secara biologis itu ada Richard Dawkins, terus Jonathan Haidt, Carl Sagan termasuk. Jadi saya mantap ini bawanya Carl Sagan. Valid ya, jadi valid. Pertanyaan saya sebagai orang awam aja nih, Kirani nih. Sebenarnya bintang itu bentuknya gimana sih? Kok adik-adik kita atau kita dulu itu kalau menggambar bintang itu bentuknya segitiga gitu kan, kayak bintang di benderanya Maroko misalnya gitu. Sebenarnya bintang yang sesungguhnya ini kalau kata Sagan itu, atau yang kamu tahu tuh bentuknya kayak gimana? Bintang itu bentuknya, sebenarnya itu bintang itu berbentuk gas. Nah, kenapa anak-anak pada menggambar bintang itu kayak bulat terus ada segitiga, 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 segitiga. Nah, itu segitiga itu maksudnya lah cahaya yang dikeluarin bintang. Sebenarnya bintang itu bulat doang, nggak di segitiganya. Tadi bintang itu gas, berarti bukan benda padat ya? Bukan. Tapi, itu gas yang sangat panas dan sangat padat. Kalau bintang jatuh itu berarti yang jatuh tuh bentuknya batu atau apa? Bintang jatuh itu sebenarnya bukan bintang. Oh, bukan bintang, itu apa tuh? Itu kayak asteroid yang melewati bumi, tapi karena dia kena atmosfer, dia akan mengeluarkan kayak semacam ekor gitu. Sehingga disebut sebagai bintang jatuh gitu ya. Iya, jadi kayak orang yang ngomong berdoa di bintang jatuh itu sebenarnya dia doanya ke asteroid ya. Iya, berarti harus direvisi gitu ya. Nanti kalau ada yang begitu, itu bukan bintang, itu asteroid. Terakhir nih, Kirani, ini agak nyeleneh, cuma kepikiran aja nih. Ada hubungannya nggak sih bintang-bintang dalam astronomi itu ya dengan bintang-bintang dalam zodiak? Kenapa kalau di zodiak itu disebut bintang lu apa gitu? Bukan apa zodiak lu apa, tapi bintang lu apa? Itu ada hubungannya nggak atau nggak ada hubungannya? Sebenarnya itu zodiak itu kan zodiak itu kayak digambarin kayak ada bintang, 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 terus ada garis yang nyatuin mereka. Nah, itu sebenarnya ada di dunia nyata, kayak ada namanya Sagittarius A, ada ini, itu adalah bentuk bintang yang, jadi di dunia galaksi ini kan ada bintang, titik, titik, titik. Nah, si pengamat itu dari bumi ngeliat bintangnya, ya itu dia satuin gambarnya. Bintangnya jadi bergambar kayak Scorpio, terus ada kayak panah atau apalah itu. Tapi kalau dibilang orang yang lahir di bulan ini kelakuannya kayak gini, ya enggak. Ya masa satu bulan penuh itu orangnya kelakuannya kemarah. Ya masa sebulan penuh itu orangnya kelakuannya pendiam. Ya zodiak itu cuman bentuknya aja yang ada, tapi kalau sifat-sifat manusia itu enggak ada. Oke. Kayaknya kalau yang zodiak itu tuh apa sih ya, bahwa rasi bintang gitu ya, antar bintang itu membuat rasi kan gitu, membuat pola. Kalau polanya mungkin real ya, tapi kalau pemaknaan atas pola bintang, kalau Sagittarius punya kecenderungan apa dan apa gitu, itu kayaknya udah masuk pembahasan yang lain ya, mungkin kosmologi atau filsafat Yunani mungkin gitu. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Makasih Kirani buat jawabannya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi?
Kir, Hmm? kan tadi ada black hole. Kalau white hole itu ada nggak? Terus white hole itu apa? Nah, white hole, sebenarnya white hole itu belum terbukti secara langsung kayak beneran ada gak sih, tapi white hole itu udah ada hipotesisnya. White hole itu kayak kebalikannya si black hole. Black hole itu kan kayak nyerap semua hal ke dalam dia. Si white hole ini malah ngeluarin banyak hal keluar dia. Ini cahaya keluar dari dia, semua barang keluar dari dia. Saling melengkapi lah pokoknya. Jadi kalau black hole menyerap, si white hole ini keluarin. Iya. Jadi kayak ada yang teori juga apa yang diserap oleh black hole akan dikeluarkan oleh si white hole. Mereka akan berpasangan. Tapi itu si white hole belum tentu ada karena masih hipotesis. Oh iya. Oke, makasih. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Boleh, mau nanya. Boleh. Jadi, apa yang membuat bintang tampak berbeda di langit warnanya? Maksud warnanya Kayak kalau di langit itu tuh berbeda-beda warna. itu karena pertama Kenapa? dari si bintang ini kan panas ya. Nah, perbedaan panas ini ada bintang yang berwarna merah, ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna biru. Nah, itu warna-warna itu kan tergantung temperaturnya. Nah, mereka akan makanya warnanya itu berubah. Terus karena ada efek dari atmosfer bumi juga yang membiaskan cahaya. Ini walaupun warnanya beda-beda, tapi ada masih nggak terlalu kelihatan. Oke, makasih. Gimana yang lain? Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada, aku aja deh yang nanya. Boleh nggak nih Kirani? Boleh. Aku mau nanya dong tentang perbedaan neutron sama white dwarf itu. Apa, Kir? Tadi udah Maaf, maaf ya. Maaf, salah. Maksudnya, aku mau nanya, ini bisa nggak sih atom yang berfungsi itu dipisah lagi? Terus, apa benar banyak di luar sana yang ada dua bintang dalam sistem astagfirullah. Apa sih? Nggak, gini, ulang, maaf. Jadi aku mau nanya, benar gak sih di luar sana tuh banyak ada dua bintang dalam satu sistem tata surya? pertama, tadi pertanyaan pertama itu atom yang udah berfusi atau bersatu bisa dipisah lagi nggak? Nah, jawabannya bisa. Yaitu adalah fisi nuklir. Nah, fisi nuklir itu juga dibahas di film Oppenheimer dan dipakai di pembuatan bom atom juga ya. Di bom hidrogen yang dipakai untuk ngebom Nagasaki dan Hiroshima, fisi nuklir itu adalah kita kayak ngebakar si uranium. Uranium ini kan jadi si uranium ini kan atom isi jadi kayak dua. Si uranium ini berpisah atomnya jadi 100 jadi 50 20. Nah, si atom-atom yang berpisah ini juga menyebabkan efek berantai, yaitu udah satu atom berpisah terus nular ke atom-atom sebelahnya. Jadi semua atom yang di sebelah dia itu akan berpisah sampai menyebabkan ledakan yang besar. Oke, terima Lalu kasih Kirani. Oh, belum. Maaf. yang pertanyaan, ada nggak sih dua bintang dalam satu sistem tata surya? Maksudnya itu adalah satu sistem tata surya itu kayak ada matahari, ada bumi, ada planet-planet lain, pokoknya kayak Venus, Merkurius. Nah, ada nggak sih ada matahari, terus ada matahari lagi? Nah, jawabannya itu ada. Itu kayak bintang kembar. Sebenarnya itu di tata surya malah lebih umum itu ada dua bintang dalam satu tata surya. Nah, dalam tata surya kita malah cuma ada satu. Nah, satu lagi siapa? Nah, kan kita sering dengar ya kayak Jupiter itu adalah bintang yang gagal. Nah, itu karena memang Jupiter itu lumayan besar dan
dia bisa aja menjadi bintang kedua di tata surya kita, tapi karena dia kurang besar dan masanya kurang, dia malah jadi planet gas. Udah. Oke, terima kasih Kirani atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya mau nanya lagi nih, Kirani. Eh, Kira-kira manusia bisa menciptakan bintang nggak di tengah perkembangan teknologi gitu kan? Kita kan pasti pernah dengar tentang hoax yang bilang Cina akan membuat bintang kedua ya. Nah, sebenarnya Matahari untuk kali, matahari. Iya, matahari kedua. Sebenarnya itu masih manusia masih belum bisa. Kenapa? Karena bintang sendiri itu masanya sangat besar. Kalau kita bikin bintang kedua, malah bumi yang angus. Nah, si Cina ngebuat matahari kedua itu maksudnya Cina itu lagi ngebuat nu, nu, mesin nuklir atau kayak semacam pembangkit listrik nuklir yang sangat. Nah, si pembangkit listrik ini malah dibilang-bilang matahari kedua karena kan si nuklir ini apa pembangkit listrik nuklir ini kan pasti menggunakan fusi termonuklir seperti bintang ya. Nah, makanya dibilang itu kayak Cina akan membuat dua matahari. Itu karena Cina memakai fusi nuklir. Oke, berarti tidak dimungkinkan ya karena bintang itu masanya sangat besar, terus mungkin sangat panas gitu ya. Kayaknya manusia tidak punya kemampuan sampai sejauh itu gitu. Pertanyaan berikutnya, bintang itu kan kalau kita dengar sebagai orang awam gitu ya, kita merasa bahwa bintang itu yang satu-satunya yang bisa dinikmati dari bintang itu kan keindahannya mungkin kan gitu ya. Bayangan kita sebagai orang awam melihat titik-titik bersinar di angkasa gitu kan. Sebenarnya fungsi keberadaan bintang itu sendiri untuk kehidupan di bumi itu apa sih? Kan bukan cuma pernak-pernik dong pastinya. Pasti ada fungsi dari kayak matahari kan mereka punya fungsi, bulan punya fungsi. Bintang itu sendiri fungsinya apa? Bintang sendiri pasti sudah punya fungsi kayak kita kan butuh cahaya dari bintang atau matahari itu. Nah, cahaya itu kan buat si tumbuhan berfotosintesis, kita mendapatkan vitamin D. Nah, tapi selain yang kita ketahui kayak basic itu, bintang itu punya jasa yang lumayan besar untuk kehidupan bahkan untuk alam semesta. Apa itu? Kan saya bilang tadi si bintang itu kayak dapur ya. Dia ngemasak dari hidrogen menjadi helium. Dari helium bisa jadi oksigen, bisa menjadi besi, bisa jadi silikon, bisa jadi apa aja. Terus dia akan meledak. Nah, itu bahan-bahannya akan keluar. Nah, bahan-bahan yang keluar itu bisa menjadi kayak di bumi kan ada besi, ada silikon, ada plastik, ada pokoknya banyak. Nah, itu semua bisa jadi dari bintang yang udah mati miliaran tahun lalu. Nah, semua bahan itu berkumpul menjadi satu, menjadi planet bumi. Bintang selain untuk kehidupan kita, si bintang juga berfungsi jadi apa yang menciptakan kita. Dari karbon, oksigen, helium, semuanya dihasilkan oleh bintang. Ini masih boleh lanjut ya, Yor ya? Boleh. Boleh ya. Tadi menarik tuh. Bintang tidak hanya berguna atau berfungsi untuk kita, manusia ya maksudnya, kita manusia. Iya. Tapi bintang juga menciptakan kita. What do you mean about itu? About itu? Itu kayak kita itu adalah hasil dari bintang, kita adalah anak dari bintang. Iya, gimana Kayak tuh maksudnya? tubuh kita kan ada oksigen, ada daging itu ada apa sih, karbon, banyak lah. Oke, kayak semua bahan yang ada di bumi itu ada kemungkinan besar terbuat dari bintang. Si bintang yang udah memasak kayak hasil fusinya itu ngehasilin besi, kan dia langsung ngeluarin. Yang dikeluarin
habis bintang itu mati, dia keluarin bahan-bahan yang dia buat. Terus bahan yang dia buat itu kayak bersatu kembali gara-gara gravitasi. Nah, si gravitasi ini bisa menciptakan planet. Nah, planet kan terbuat dari bahan-bahan itu ya. Jadi bahan itu bumi kan akan berevolusi dari cuman nggak ada kehidupan, terus lama-lama ada kehidupan gara-gara bahan-bahan yang ada di dalam bumi itu. Makanya kita itu diciptakan oleh matahari, karena matahari yang mati akan melahirkan planet dan melahirkan makhluk hidup. Oke. Ini ada yang mau nanya lagi nggak, Yor? Kalau nggak saya lanjutin. Lanjutin aja, Pak. Teman-teman kayaknya udah pada lemes nih kayaknya. Gara-gara ini rapot tengah semester. Waduh, iya nggak nih teman-teman? Saya lanjutin ya, Kiran ya. Kamu udah saintifik banget ya jawabannya. Kan kalau misalnya dunia ini kan sedang menghadapi banyak bencana ya, atau istilah lainnya kan katastrofi. Itu udah kita bahas di sesi sebelumnya tuh sama Torik tuh, tentang apa sih bencana, kemudian penggundulan hutan, terus apa sih pemanfaatan alam, eksploitasi alam. Ada nggak sih semacam ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh dinamika kehidupan si bintang itu sendiri gitu? Kan kalau alam di bumi kan jelas ya, maksudnya manusia mengeksploitasi dan akhirnya alam rusak kan gitu. Karena alam rusak maka alam merestart dirinya sendiri gitu. Nah, cara alam merestart dirinya sendiri kan dengan banjir atau kekeringan atau apa gitu. Nah, kita kan nyaris secara fisik, setidaknya ya, secara fisik itu kan jarang bersentuhan dengan bintang. Keren Bahkan coy, Wati. jarang bersentuhan dengan bintang. Bahkan beberapa apa sih proyek-proyek antariksa itu kan bagi sekelompok orang yang punya keyakinan sendiri, mereka tidak mempercayai eksplorasi ruang angkasa misalnya. Kalau kita saja itu punya intensitas yang kecil untuk interaksi dengan bintang, kira-kira di masa depan atau sekarang itu sebenarnya dinamika kehidupan perbintangan tuh situasinya seperti apa sih? Dia sedang sama bermasalahnya dengan kehidupan di bumi, atau di sana tuh nggak ada masalah karena kita nggak pernah bersentuhan dengan bintang? Bumi sendiri nggak akan mempengaruhi bintang, tapi bintang akan mengaruhi bumi. Seperti yang saya bilang tadi kan, bintang itu ada fase di mana dia akan semakin membesar. Nah, karena membesar itu pasti akan lebih panas dan lama-lama akan mendekat ke bumi dong. Nah, karena mau mendekat bumi, bisa jadi di masa depan bumi akan dilahap sama bintang. Si bintang akan menabrak bumi. Atau sebelum si bintang menabrak bumi, mungkin kehidupan sudah musnah duluan karena kepanasan. Oke, mantap ya, mantap. Uh, itu dulu deh, saya kasih ke Yori lagi. Nanti kalau kepikiran saya tanya lagi. Ya, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Aku pikir, Oke. aku pernah dengar kalau bintang itu cahayanya berasal dari dari puluhan ratusan tahun yang lalu, itu bener gak? Kalau iya kenapa? Terus ada teori yang Bintang yang cahaya bintang masuk ke bumi itu dari ratusan tahun lalu. Ini benar. Karena apa? Kan kita tahu benda yang hal yang tercepat di dunia ini, di alam semesta ini adalah cahaya. Cahaya itu yang ngebawa benda-benda ke mata kita. Jadi apa yang kita lihat itu adalah masa lalu sebenarnya. Jadi saya melihat layar ini, sebenarnya layar ini udah terjadi beberapa milisecond atau berapa itu. Lalu terus masuk ke mata saya. Nah, yang dimaksud cahaya ratusan tahun lalu itu karena dari jarak kita ke bintang-bintang di luar sana itu sangat jauh. Misalkan bintang selain matahari yang terdekat itu bintang Centauri. Bintang Centauri itu jaraknya 4 tahun cahaya. Jadi cahaya yang udah sangat
cepat ini, saking cepatnya, ada yang bilang 1 detik itu cahaya bisa ngelilingin bumi 7 kali. Nah, saking cepatnya si cahaya butuh waktu 4 tahun dari si Alpha Centauri ke bumi. Otomatis kan cahaya ngebawa apa yang kita lihat. Jadi si kita ngeliat Alpha Centauri itu sebenarnya udah 4 tahun yang lalu dari Alpha Centauri menuju ke bumi untuk membawa apa yang ada di dia untuk bisa kita lihat. Jadi bisa jadi ada bintang yang kita lihat dari sini sebenarnya sudah hancur, sudah jadi supernova, tapi karena butuh ratusan tahun si cahaya untuk datang ke kita, kita melihatnya itu kondisi dia 600 tahun yang lalu. Tapi kondisi tepat saat ini 600 tahun apa yang kita lihat di masa depan dari apa yang kita lihat, dia itu lagi hancur. Oke, makasih Kir. Kirani, Ya. kenapa kamu milih materi tentang bintang? Menurut saya sendiri karena bintang itu cukup menarik ya, dari bukan sekedar yang kita tahu kayak bintang ini fungsi untuk kehidupan, tapi bintang ini memiliki fungsi yang sangat amat lebih penting dan bermakna bagi kita sendiri. Terus banyak hal yang unik kayak ada black hole, ada bintang neutron, ada ketai putih. Pokoknya bintang ini sebenarnya sangat luas, tapi kan kita jarang membahas dia. Jadi saya mau bahas, kebetulan juga saya suka Carl Sagan, terus dia bahas bintang juga banyak. Jadi saya mau bahas apa yang saya ketahui dari Carl Sagan ke materi kali ini. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Saya mau nanggapi lagi nih, boleh ya? Ya tadi tentang pertanyaan kenapa Kirani memilih mengangkat bintang ya, gitu kan. Kembali lagi di awal tadi, saya benar-benar nggak expect kalau yang dibawain Kirani itu Carl Sagan. Setidaknya walaupun saya nggak begitu kenal Carl Sagan, tapi terutama buku-buku dari penerbit KPG itu termasuk buku-buku yang meskipun bahasa Indonesia ya, Kirani ya bahasa Indonesia, meskipun bahasa Indonesia, namanya buku ilmiah atau non-fiksi itu ya memang sulit untuk dipahami gitu. Gak hanya di Sagan juga, saya belajar ilmu sosial itu beberapa buku yang terjemahan itu ya memang susah dipahami gitu. Jadi keren banget sih ketika Kirani pas di sinopsisnya ya itu ditambahin Carl Sagan di situ. Nanti ada pertanyaan di akhir gitu. Kalau teman-teman di sini suka dengan kajian-kajian sains yang agak mendalam ya, ada beberapa rekomendasi sumber yang bisa dibaca, yang bisa ditonton dan dibaca selain penerbit KPG gitu kan. Itu nggak hanya so far sih yang kalau dalam dunia perbukuan itu yang paling sering diterjemahkan itu satu fisika tadi ya, Sagan, terus ada lagi nggak yakin yang bahasa Indonesia dari fisikawan-fisikawan? Ada Neil deGrasse Tyson, itu dia juga ada buku namanya Asal Mula, itu ngebahas asal mula planet, asal mula bintang, asal mula alam semesta, terus asal mula kehidupan, pokoknya semuanya. Itu KPG juga atau bukan? Ini KPG juga. KPG juga ya. KPG itu termasuk yang sering nerjemahin buku-buku sains ya, natural science terutama. Terus di biologi tadi ada Richard Dawkins yang sangat kontroversial. Di psikologi klinis itu ada Jonathan Haidt. Terus kayaknya banyak di KPG itu nerbitin beberapa buku sains yang sangat bagus karena diterjemahkan dari buku aslinya ya. Ada komunitasnya itu kalau nggak salah di YouTube itu di
di YouTube-nya KPG itu ada konten namanya filosofi, Science Underground atau apa gitu ya. Itu membahas dan mengkaji secara mendalam tentang beberapa bukunya Sagan, Dawkins gitu. Nah ini kan kemarin kayaknya dari Torik membahas dari sisi kebumian misalnya, terus ini Kirani bahas dari sisi astronomi. Mungkin ke depan teman-teman di sini yang punya minat di biologi atau psikologi atau kimia itu bisa mengangkat beberapa kajian-kajian sains yang mungkin jarang menjadi perhatian anak-anak SMA ya. Nah, menarik banget gitu. Pertanyaan saya nggak bilang pertanyaan terakhir, cuma pertanyaan saya berikutnya adalah tadi udah dibahas sih sebenarnya. Seberapa penting sih kita belajar tentang perbintangan, ya, terutama untuk anak-anak SMA ya. Mungkin sebagian orang merasa bahwa ya tadi kita tidak bersentuhan langsung dengan si bintang itu gitu kan. Atau kalau di pikiran saya gini gitu, kalau ternyata bintang itu punya dinamikanya sendiri. Kalau dinamika di bumi kan banyak yang mengatakan kita bisa ikut intervensi ya. Misalnya mencegah tanah longsor kan gitu, atau mencegah perubahan iklim misalnya, atau memperlambat kenaikan suhu misalnya gitu-gitu ya. Jadi ada narasi-narasi bahwa bumi itu bisa dikendalikan sama manusia atau manusia bisa ikut memaintain bumi gitu loh. Tapi kalau yang astronomis yang di nan jauh di sana, matahari, asteroid atau apa kan kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Terus ini kalau saya jadi orang yang skeptis ya, yang agak usil, agak nyinyir nih sama astronomi. Kalau saya jadi orang yang agak nyinyir, ngapain kita belajar sesuatu yang bahkan tidak bisa kita kendalikan gitu. Asteroid, bintang, terus apa tadi, pokoknya apapun di ruang angkasa tadi. Meskipun kalau dalam beberapa film fiksi misalnya itu kan ada yang tahu film Independence Day ya, serangan alien ke bumi itu, terutama Independence Day 2 itu kan digambarkan kalau negara-negara superpower di dunia itu mereka punya pangkalan militer di ruang angkasa, yang sekarang tuh bumi tuh nggak ngurusin konflik di dalam bumi kayak konflik antar negara, tapi sudah berpikir bahwa kita tuh harus bersatu untuk melawan potensi musuh dari luar angkasa gitu. Jadi negara bersatu bikin pangkalan militer, kemudian ada invasi alien dan lain sebagainya gitu kan. Itu tadi seberapa penting sih kita belajar ruang angkasa terutama bintang? Apa impact untuk kita, apa pengaruhnya untuk kita? Selain mengerti ya, bahwa oh bintang itu seperti itu. Ya, dari anak SMA mungkin kita nggak akan terlalu mikirin sih emang bintang penting. Kita nggak akan belajar karena nggak penting kan. Nah, kok kita masih mau belajar tentang bintang, tentang planet-planet lain, asteroid, galaksi yang bahkan nggak mempengaruhi kehidupan kita tetap aja besoknya sekolah, besoknya kerja, nggak akan terpengaruh sama bintang. Nah, selain sifat manusia sendiri yang haus dengan ilmu, ya udah pasti ya. Kita kan makhluk berpikir. Nah, kita itu belajar tentang si bintang ini, kita nggak bisa mencegah si bintang untuk kita kan dunia mau hancur ya, kayak kita udah banyak bencana alam ya ini itu. Nah, kita mungkin nggak akan bisa juga mencegah si bintang membesar atau melakukan apa, tapi kita bisa mencari solusi, yaitu kita belajar cara untuk membuat si Mars itu bisa kita tinggali. Kita belajar itu ya dari astronomi juga, kita belajar bintang itu bisa mempengaruhi Mars bisa kayak gitu menjadi kering karena apa? Mars bisa hidup dengan ada airnya gimana? Kan dulu kayak kita juga pernah dengar dong Mars itu sebenarnya ada air. Nah, kita mau pelajari kenapa Mars ada air sekarang. Kenapa Mars jadi begini gitu. Kita mencoba membuat Mars kembali hidup. Terus kita juga karena astronomi kita membuat banyak sekali wahana antariksa, kayak ada teleskop Hubble yang bisa memotret nebula, terus banyak kejadian-kejadian alam di luar. Terus kita bisa
keluarin wahana kayak Voyager, ya pesawat yang ngebawa data-data bumi untuk berkelana keluar. Itu selain untuk ilmu, kita juga mempelajari planet apa yang bisa kita hidupi. Terus kenapa si Jupiter ini dibilang menyelamatkan bumi? Ya karena si Jupiter saking kuatnya itu bisa membuat asteroid nggak nabrak bumi gitu. Dia ngelindungin bumi dengan menarik asteroid ke dia. Ini seberapa penting untuk kehidupan sehari-hari, ya kita nggak ngerasain efeknya, tapi nggak ngerasain langsung efeknya, tapi kalau kita mendalami, kita tahu bahwa kita hidup sehari-hari karena kita belajar astronomi, kita dapat internet karena astronomi, ada satelit di atas. Kita mempelajari Mars juga karena astronomi, kita belajar ini itu astronomi. Oke, mantap. Semoga Kirani bisa menerbitkan buku di KPG. Ya, saya balikin lagi ke Yori. Teman-teman, apakah ada yang masih mau bertanya? Halo, teman-teman. Kalian tidur ya? Iya. Teman-teman. Kira Halo. kamu punya buku Carl Sagan apa aja? Hah? Punya buku Carl Sagan apa aja? Pertanyaan bagus. Saya ngoleksinya cuma beberapa kayak si Cosmos ini. Terus saya juga tadinya sebelum nentuin materi ada 2 kandidat lagi buku yang mau saya jadiin sumber, yaitu asal ini Blue Pearl Dot, tapi saya kurang ngerti soalnya ini kebanyakan tentang pesawat antariksa sama politik-politik. Saya jadi memutusin pakai Cosmos. Saya juga belum ngoleksi banyak soalnya uang saya masih tipis. Apakah ada pertanyaan lagi? Aku mau nanya dong, Boleh banget. kalau menurut Kirani, tanggapannya gimana tentang wormhole? Wormhole. Wormhole itu yang kita bisa dari satu tempat ke tempat lain. Itu saya kurang mendalami wormhole, tapi saya sendiri cukup percaya kalau wormhole itu ada. Ya mungkin di masa depan kita bisa berpindah tempat dengan wormhole, kayak kita ada di sini, ternyata si Yori ada di tata surya lain, atau Yori lagi berkunjung ke rumah Jesslyn di dekat bintang Alpha Centauri atau di galaksi Andromeda. Ya, kalau ada wormhole kayak Idul Fitri makin ribet ya. Saya mau nanggepin nih. Saya ingat ya, Kirani ini. Saya sempat ngobrol sama Pak Anang itu tentang perkembangan fisika di dunia gitu. Saya sih nggak paham, cuma saya penasaran. Kata Pak Anang begini, perkembangan fisika yang kemudian menciptakan perangkat teknologi di dunia hari ini itu tidak sebanding perkembangannya, tidak sebanding dengan lompatan dari Newton ke Einstein. Jadi perubahan apa sih perkembangan fisika as a knowledge atau sebagai sebuah ilmu itu yang berkembang dari Newton ke Einstein itu kan berkembang tuh. Hari ini tuh nggak sebanding sama itu, nggak sebanding dengan apa yang terjadi peralihan atau periode dari Newton sampai Einstein. Kata Panang gini, kalau terus saya tanya begini, kalau biar setara dengan peralihan dari Newton ke Einstein, kira-kira wujudnya apa, Pak?
Ya kalau begitu wujudnya bukan berupa laptop, bukan berupa smartphone atau perangkat teknologi yang makin canggih atau nuklir, tapi perubahannya adalah apa sih kayak pintu Doraemon gitu. Jadi apa pintu kemana saja? Kalau kata Panang gitu, kalau lompatannya pengen setara seperti Newton sampai ke Einstein, harusnya manusia bisa menciptakan mesin waktu. Kita bisa balik lagi ke masa lalu atau kita pergi ke masa depan. Karena ya secara fisika hal itu dimungkinkan dalam hitung-hitungannya. Itu nanti kali ya, nanti barangkali ada yang membahas tentang apa konsep ruang waktu dalam fisika dan perkembangan teknologi, kayaknya menarik. Balik lagi ke Yori. Habis nih, aduh bingung nih. Teman-teman, mungkin ada yang mau ditanya. Keiro mungkin ada mau bertanya. Nggak ada yang nanya nih. Kenapa bintang eh kenapa bintang Boleh Keiro, nggak apa-apa di komen aja, nanti aku bacain ya. Oke, Vero dulu. Apakah antimeter ada? Kalau ada, apakah kita bisa makan? Itu pertanyaan dari Keiro. Bisa dijawab. Antimeter. Antimeter itu kalau seingat saya ya, antimeter itu kayak suatu ruang di luar angkasa yang nggak ada apa-apa. Jadi cahaya nggak apa-apa nggak lewat. Kayak di sini kan selain bumi ada Venus, ada asteroid, pokoknya ada perintilan-perintilannya. Antimeter itu bagian yang nggak ada apa-apa ya. Seingat saya gitu. Saya lupa-lupa ingat. Nah, kalau bisa itu antimeter sebenarnya ada, tapi kita belum bisa menemukan atau kayak menangkap. Kayak black hole kan udah kita foto, tapi antimeter kita belum bisa. Kalau bisa dimakan apa enggak, ya ada aja, enggak gimana dimakan. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau nggak ada, aku yang nanya nih. Aku mau nanya ke Kirani, kalau misalkan nanti semua bintang jadi black hole gimana? Semua bintang jadi black hole. Nah, sebenarnya ini ada teori unik yang mungkin kalian agak kurang tahu atau mungkin udah pernah dengar tapi nggak ngerti. Jadi kalian tahu Big Bang kan, kayak dari satu titik jadi dua keluar. Nah, sebenarnya itu Big Bang itu bukan awal dari alam semesta kita, tapi akhir dari alam semesta yang sebelum kita. Jadi nanti semua bintang jadi black hole, kan black hole itu menyerap ya semuanya. Jadi semua hal yang ada di alam ini keserap, nanti black hole saling serap diri sendiri, saling serap itu menjadi black hole terakhir, jadi nggak ada lagi yang bisa diserap. Nah, black hole itu akan seiring waktu akan hancur. Nah, kan akan seiring waktu kayak habis masanya gitu. Nah, kan jadinya semua hal yang ada di dalam black hole itu kayak udah banyak banget tuh. Kayak udah jadi satu titik. Nah, satu titik itu akan lama-lama menjadi dua, meledak. Nah, itu adalah akhir dari alam semesta kita. Lalu muncullah alam semesta baru. Oke, terima kasih Kirani atas jawabannya. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? aku mau nanya lagi. Boleh banget. Ada gak bintang yang bentuknya selain bulat, selain bola? Secara kalau kemungkinan besar nggak ada, karena kan si gravitasi itu menarik segala sesuatu
menjadi satu, kayak dari sini nih, kayak dia narik dari atas bawah sampai dia jadi bulat. Karena kenapa bulat? Ya karena kalau kotak pasti ada sisi yang lebih kuat, terus dia akan narik lagi. Jadi, kalau ada bintang yang bukan bulat, kemungkinan besar nggak ada, karena bulat itu adalah bentuk paling paling perfect, paling sempurna untuk kekuatan gravitasi itu sendiri. Kalau asteroid kan ya gravitasinya nggak terlalu kuat, mungkin asteroid itu pecahan dari tabrakan atau apa, jadi si asteroid itu nggak bulat karena dia itu nggak kuat gravitasi. Sedangkan si bintang saking kuatnya kan pasti dia akan menarik sampai jadi bulat. Oke, makasih. Mantap Bintang banget, yang Pak. Lanjutin, Cislin, silakan. bintang yang paling terang itu apa, Kir? Aduh, lupa. Apa ya? Pokoknya namanya tuh lumayan terkenal. Agak lupa saya. Pokoknya aduh, lupa. Kali itu dipakai sama temen Facebook saya jadi nama dia. Pokoknya ada bintang terang, itu bintangnya saking terangnya kayak lumayan populer dipakai. Saya lupa namanya. Sering denger. Ya kalau di searching namanya oh iya, namanya itu Sirius, bintang Sirius. Dia tapi jauh dari bumi, tapi cahayanya paling terang nyampe ke bumi. Oke, Teman-teman, masih adakah yang ingin bertanya? cukup. Mau nanya? Oke. Eh, Boleh. Ini saya mau nanya. Jadi Kir, kalau dibandingin nih, black hole sama white hole itu sebenarnya lebih bahaya yang mana sih? Black hole dan white hole. Ya. White hole kan mengeluarkan. Sebenarnya kalau ditanya lebih bahaya, ya saya kurang tahu karena white hole sendiri juga belum ditemukan secara pasti ya. Kayak baru teori, hipotesis, baru suspek. Kalau black hole udah pasti bahaya, tapi dia nggak akan mempengaruhi kita saat ini karena si black hole terdekat pun jaraknya itu ratusan cahaya dari bumi. Jadi dia nggak akan bahayain kita karena ya dia terlalu jauh untuk menarik kita ke dia. Black hole itu sendiri ya kalau kita deket-deket pasti kita tahu kita akan menjadi memanjang karena ketarik dia udah pasti. Saya sendiri belum ada yang tahu secara pasti ya setelah ditarik black hole akan gimana. Tapi kayak udah pasti kita mati. Tapi ada teori kan ya yang bilang black hole itu bisa jadi kayak kesempatan buat time travel gitu. Itu bener nggak sih? Yang dari saya tahu ya black hole kan kayak udah masuk banget. Nah kita belum tahu pasti dalamnya ada apa. Mungkin kita akan ke paralel universe di dalam itu banyak benda-benda yang masukin dia atau ternyata black hole itu wormhole asli atau gimana. Jadi kalau kembali ke masa lalu kemungkinannya mungkin dari film Interstellar itu ada kemungkinan itu bisa terjadi tapi kita kurang tahu lah ya.
Tapi kalau dari film Interstellar, kemungkinan besar itu secara fisika dan astronomi bisa. Kalau dari kamu sendiri, menurut kamu, kalau kita masuk ke black hole itu, kita kemana? Kita ke Dari akhirat. Untuk saya sendiri, saya kurang bayangin, tapi kalau masuk ke black hole mungkin ya misalnya juga saya kurang tahu apa ya. Jadi antara saya kembali ke masa lalu atau mungkin ada suatu sisi di dunia yang belum terjamah manusia, kayak dunia paralel, atau mungkin saya masuk ke ketiadaan kayak bener-bener gelap, atau mungkin arwah saya langsung ke padang mahsyar gitu. Ya gitu aja. Oke, Kirani, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Teman-teman, apakah masih ada yang memiliki pertanyaan? Cukup apa enggak nih? Aduh, nggak ada yang jawab. Kayaknya udah capek semua ya. Oh, ada satu itu. Udah capek banget nih, kayaknya mau istirahat banget ya. Ya udah kalau gitu, terima kasih Kirani atas pemaparan materinya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada Pak Dimas. Eh, Mungkin episode 3 Kail hari ini akan selesai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebagai moderator, saya pamit undur diri. Oh ya, sebelum itu, untuk teman-teman yang mau memperdalam lagi materi yang Kirani paparkan tadi, nanti filenya akan dikirim ke grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mantap Kirani. Keren. Biasa. Ya cukup ya, saya end Zoom-nya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama semua.